Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana teman-teman? Kabarnya gimana ya? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, ciri-ciri keuangan rumah tangga yang berantakan. Keuangan rumah tangga yang berantakan dapat dikenali dari beberapa ciri seperti sering menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pengeluaran yang melebihi pendapatan, tidak adanya dana darurat ya teman-teman, dan aset yang terus menyusut. Selain itu, riwayat kredit yang buruk, tidak adanya rencana keuangan, dan ketidakmampuan untuk menunda kepuasan juga bisa menjadi tanda masalah keuangan. Inilah ciri-ciri keuangan rumah tangga yang berantakan ya teman-teman. Yang pertama, sering berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kita sering mengandalkan utang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tagihan, atau biaya hidup lainnya, ini adalah tanda bahaya. Ini harus kita hindari ya teman-teman. Kalau bisa itu jangan mengutang ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan tidak cukup untuk menutupi pengeluaran ya, dan utang hanya akan memperburuk masalah keuangan dalam jangka panjang. Yang kedua, pengeluaran melebihi pendapatan. Periksa kembali laporan keuangan Anda jika pengeluaran bulanan secara konsisten lebih besar dari pendapatan. Ini adalah masalah besar ya teman-teman. Jangan kita sekali-sekali melakukan umpamanya kita membeli sesuatu yang pendapatannya kita itu yang harganya melebihi dari pendapatan kita. Itu jangan ya teman-teman. Itu akan menunjukkan bahwa kita tidak memiliki cukup uang untuk menabung, berinvestasi, atau menghadapi situasi darurat. Yang ketiga, tidak ada dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah uang yang disimpan untuk menghadapi situasi tak terduga ya, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, ataupun kecelakaan. Jika kita tidak memiliki dana darurat, kita akan sangat rentan terhadap masalah keuangan ketika terjadi situasi mendesak. Ya kalau kita kehilangan pekerjaan ataupun sakit ataupun kecelakaan teman-teman, itu kan hal yang kita itu nggak tahu kan ya teman-teman, apa itu, entah itu terjadi kapan dan di mana, kita itu nggak tahu. Soalnya kalau itu suatu kejadian yang nggak ada jadwalnya itu supaya seperti kehilangan pekerjaan, sakit, ataupun kecelakaan, itu nggak ada jadwalnya ya teman-teman, yaitu datangnya secara mendadak dan darurat. Maka dari itu kita harus sedikit mempunyai adanya yang namanya dana darurat. Yang keempat, aset terus menyusut. Jika kita tidak mulai menjual aset seperti perhiasan, properti, atau kendaraan untuk menutupi pengeluaran, ini adalah tanda bahwa keuangan kita sedang bermasalah.
Aset seharusnya digunakan untuk investasi, bukan untuk menutupi defisit keuangan ya teman-teman. Yang kelima, riwayat kredit buruk. Perhatikan riwayat kredit kita jika kita memiliki catatan kredit yang buruk, seperti sering terlambat membayar tagihan atau mengalami kredit macet. Ini bisa menjadi masalah. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu mengelola utang dengan baik. Maka dari itu, kita harus menunjukkan bahwa kita harus mampu mengelola utang dengan baik ya teman-teman. Yang keenam, tidak ada rencana keuangan. Rencana keuangan yang baik sangat penting untuk mengelola keuangan rumah tangga ya. Jika kita tidak memiliki rencana keuangan, kita cenderung boros dan tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Kita itu harusnya mempunyai rencana keuangan ya teman-teman. Kita catat rencana keuangan kita itu buat apa, mau beli apa, dikeluarin buat apa, itu semua itu harus ada ya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar membuat rencana keuangan tersebut. Yang ketujuh, tidak ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang seperti saham, properti atau dana pensiun sangat penting untuk masa depan keuangan kita. Jika kita tidak memiliki investasi jangka panjang, kita akan kesulitan mencapai tujuan keuangan kita seperti dana pensiun atau pendidikan anak. Yang kedelapan, suka menyembunyikan pengeluaran. Ketidakjujuran dalam hal keuangan seperti menyembunyikan pengeluaran dari pasangan dapat merusak kepercayaan dan membuat perencanaan keuangan menjadi sulit. Yang kesembilan, pengajuan kredit selalu ditolak. Jika bank atau lembaga keuangan menolak pengajuan kredit kita, ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka menilai kondisi keuangan kita bermasalah. Ya kita kalau bisa itu jangan teman-teman membuat ulah atau mempunyai masalah-masalah dengan bank sehingga pengajuan kredit kita selalu ditolak. Itu jangan ya teman-teman. Kalau bisa kita itu harus konsisten dan disiplin ya, supaya kita mendapat kepercayaan dari bank. Yang ke-10, tidak mampu menunda kepuasan. Orang yang boros cenderung sulit menunda kepuasan dan cenderung membeli barang yang tidak perlu, bahkan jika itu tidak masuk akal secara finansial. Kita itu nggak boleh menunda kepuasan ya, tidak boleh menunda kepuasan ya teman-teman. Kita harus mampu dan kita tidak boleh boros, sehingga kita cenderung membeli barang yang perlu dan yang bisa kita manfaatkan untuk sehari-hari ya teman-teman. Itulah 10 ciri keuangan rumah tangga yang berantakan ya. Jika kita tidak mengenali beberapa ciri-ciri di atas yang sudah saya paparkan dalam keuangan rumah tangga, segera ambil tindakan ya teman-teman untuk memperbaikinya. Buatlah rencana keuangan, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mulailah menabung serta berinvestasi jika diperlukan. Berkonsultasi dengan penasihat keuangan untuk mendapatkan bantuan profesional. Itulah ciri-ciri yang bisa aku sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini lanjut di video ya. Nih aku lagi buat dendeng
ragi ayam ya teman-teman. Request anak bocil aku ya teman-teman ya, ini di sore hari aku buat dendengnya ya. Buat makan anak-anak, buat bekal anak-anak yang SD itu juga jadi enak. Kalau nggak punya apa-apa kita tinggal goreng ini sama kerupuk, itu sudah enak ya teman-teman, pasti nikmat, mantap. Ya teman-teman, sama teman-teman jangan bosan-bosan ya lihat video aku ini aja, yang beres-beres rumah terus, bersih-bersih rumah terus, aktivitas di dapur mulu. Jangan sekali bosan-bosan ya teman-teman, kita simak aja. Begitu juga dengan aku akan menyimak video konten teman-teman yang masih pemula ini ya teman-teman. Ya udah, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.